jaga protokol kesehatannya, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, silakan Nak, pimpin doanya untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Sepertinya semuanya hadir pada hari ini ya. Iya, Bu. Hadir semua hari ini? Desi, Eka, Fani semua datang? Ya, ketua kelas hadir semua hari ini teman-teman ya? Hadir semua, Bu. Oke, bagus. Berarti semangat memulai pelajaran pada hari ini ya. Oke, materi kita sebelumnya, ayo kita materi sebelumnya membicarakan mengenai apa? Bu. Ya, Cai, ketua kelas ya. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Ya, dalam pertumbuhan ekonomi ya, kalian ingat kita membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Ada berapa teori pertumbuhan ekonomi? Iya, ada 4. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan 4 teori pertumbuhan ekonomi tersebut? Ayo. Saya, Bu. Teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang kedua teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, yang ketiga teori pertumbuhan ekonomi historik, yang terakhir teori pertumbuhan ekonomi modern Kushner. Jadi benar yang disebutkan oleh Meli ada 4, klasik, neoklasik, historis dan modern Kushner. Ya, itulah 4 teori yang digunakan dalam teori pertumbuhan ekonomi. Kita selanjutnya pada hari ini akan membahas materi kita mengenai pembangunan ekonomi. Tapi sebelumnya Ibu tampilkan dulu ada gambar ya. Bentar ya, Ibu slide dulu. Nah, sudah tampil ya? Lihat, ada gambar 1 mengenai apa itu? Flyover, underpass ya, jalan tol apapun sebutannya. Terus yang kedua adalah gambar iya, LRT ya, atau lintas rel terpadu ya. Nah, sekarang dari gambar yang disajikan Ibu ini, coba kalian kaitkan atau hubungkan dengan materi kita pada hari ini, yaitu pembangunan ekonomi. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Doli? Yep. Ya, silakan Doli. Gambar 1 adalah flyover. Nah, dengan dibangunnya flyover ini, tentunya negara tersebut disebut dengan negara berkembang. Nah, flyover ini berfungsi untuk mempercepat transportasi ekonomi, yaitu distribusi. Mempercepat Ekonomi. transportasi ekonomi. Oke, terima kasih Doli. Ya, Bu. Yang kedua, ada gambar LRT tadi. Apa? Siapa? Salah. Oke, Salah, silakan. Menurut saya pada gambar kedua itu terdapat gambar LRT. Selain menunjukkan bahwa negara tersebut berkembang, dengan adanya LRT dapat menambah pendapatan negara, yaitu melalui transportasi umum yang nantinya akan mempengaruhi terhadap pembangunan ekonomi negara. Ya, terima kasih Sela dan Doli ya sudah mengemukakan pendapatnya mengenai kedua gambar tersebut. Jadi Nak, indikator keberhasilan suatu negara itu dilihat dari apa? Pembangunannya memang ya. Salah satunya ini yang ditampilkan di gambar ini, yaitu di bidang transportasi dan jalan ya. Dimana kalau transportasi baik, terus jalan rayanya juga baik dengan banyak pembangunan jalan tol dan sebagainya, maka akan mendatangkan investor yang lebih banyak. Kalau investor banyak yang datang ke negara tersebut, maka akan terjadinya apa? Akan terjadi peningkatan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin, sehingga kemakmuran masyarakat juga akan terjamin. Begitu ya.
Nah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian lihat. Mendeskripsikan pengertian pembangunan ekonomi, faktornya, perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, cara mengatasinya ya dalam pembangunan ekonomi, dan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, diskusinya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap tujuan yang dibuat ini semoga bisa tercapai dengan baik pada materi kita pada hari ini. Nah, tujuan tadi sudah kalian lihat ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Langkah selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Ya. Nah, sekarang silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu diskusikan minggu kemarin mengenai pembagian kelompok. Ada 4 ya. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, silakan. Pandemi corona, ekonomi Indonesia memasuki fase terberat. Silakan disaksikan dulu. Ngos-ngosan, ini adalah new normal untuk ekonomi Indonesia 2020. Pajak sulit diungkit, COVID-19 telah memitigasi aroma resesi agar pemulihan ekonomi tidak jalan di tempat. Skenario buruk ekonomi sudah bukan lagi bayangan. Ekonomi Indonesia saat ini mulai melangkah ke fase terberat. Salah satu indikatornya dari angka penerimaan 6 triliun rupiah, jauh dari target APBN 1.254 triliun rupiah, bahkan turun 10% secara tahunan. Pajak sulit diukir, jalan operasional negara kian sempit, utang jadi keniscayaan jalan keluar. Malah sudah 360,7 triliun rupiah. Naik kesehatan. New normal ekonomi adalah saat semua negara di dunia diprediksi tumbuh negatif. Tetapi langkah harus dirayun. Anggaran 2021 mulai dirancang matang. Kementerian Keuangan, saya berharap bahwa melalui rakor ini kita akan mendapatkan feedback yang sangat cepat untuk bisa membantu kita merancang program RAPBN 2021 yang pasti masih harus menangani proses pemulihan ekonomi dan membantu masyarakat serta mendorong sistem kesehatan kita untuk bisa lebih siap menghadapi kondisi ancaman kesehatan seperti COVID-19. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede juga menghitung ekonomi dengan pesimistis. Selama ini, Jawa menyumbang pertumbuhan ekonomi sampai 50%. Lebih separuhnya berasal dari konsumsi wilayah DKI Jakarta dan sekitar dengan nilai 5.000 triliun rupiah. Pajak sulit dicapai, utang jadi jalan pintas. Meski utang jadi new normal negara di dunia, pelaku pasar modal meminta pemerintah tetap berhati-hati dan belajar dari pengalaman buruk Amerika Serikat. Dia akan mempertahankan suku bunga rendah selama mungkin yang bisa dilakukan. Dia mungkin akan terus menurunkan tingkat pajak. Ya. Itu akan baik bagi ekonomi Amerika temporary dalam jangka pendek. Tapi di dalam jangka panjang karena penurunan itu dan keinginan Amerika untuk spend terhadap infrastruktur dan lain-lainnya terhadap teknologi, itu pemerintah Amerika itu sudah 100% lebih, sudah di atas ekonominya, ya, sudah di atas GDP yang dilakukan, sudah 100% lebih, karena ekonomi itu kurang lebih 18 triliun dolar dan hutang pemerintah Amerika sudah mencapai 21 triliun US dollar. Jauh
memburuk. Dan ini kalau dilakukan tadi penurunan pajak ya terhadap baik korporat maupun individu, maka pemerintah harus berhutang lagi, dan ini akan membuat kesulitan bagi pemerintahan setelahnya karena harus membayar hutang-hutang tersebut. Dunia usaha juga meminta pemerintah lebih cepat memitigasi potensi resesi agar efek domino dihindari. Tim Liputan Kompas TV. Nah, ya, kalian sudah menyaksikan video tersebut ya mengenai pandemi corona, Indonesia memasuki fase terberat. Ya, coba kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Tadi sudah ditayangkan apa sih yang dibicarakan di video tersebut? Jadi yang dibicarakan pada video tersebut itu mengenai indikator yang menjadi tanda fase terberat Indonesia, di mana itu mengenai ekonominya, mulai dari pajak, ada juga utang. Nah, pajak di sini dijelaskan bahwasanya pajak yang masuk di Indonesia pada tahun 2000 mencapai targetnya, sedangkan pada utangnya Indonesia itu sangatlah tinggi. Peningkatan hutangnya hingga 123% per tahun. Ya, jadi di situ dibicarakan pajak, ya. Terus kelompok 3, mana kelompok 3? Ya, ya tadi kenapa itu disebut dengan Indonesia memasuki fase terberat dalam perekonomian semenjak pandemi sekarang? Kelompok 3, coba. Indonesia memasuki fase terberat dalam perekonomian itu karena salah satu indikatornya dari angka penerimaan negara yaitu pajak dan hutang. Sedangkan pada masa itu pajak sulit diukir di jalan operasional negara. Nah, terus yang sempit utang jadi keniscayaan. Nah, masih memakai data Kementerian Keuangan, realitas utang pemerintahan di waktu yang sama sudah mencapai 3.660,7 triliun rupiah. Oke, terima kasih ya. Jadi pembicaraan di video itu ada 2 hal, yaitu pajak dan utang. Pajak sulit diraih dan utang bertambah. Sehingga itulah yang menjadi permasalahan. Nah, video ini sebagai bahan acuan kalian ya untuk nanti menjawab bahan diskusi nanti akan Ibu bagikan. Ya, itu untuk membuka wawasan kalian, acuan kalian dalam menjawab pertanyaan nanti di LKPD. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu lembar kerjanya ya, LKPD kalian. 1. Sekarang ini kelompok A. Ya, silakan buka ya. Sudah diterima semua lembar kerjanya ya. Nah, di situ di lembar kerjanya ada linknya ya. Ya, silakan kalian buka. Ada kasusnya dan jawab pertanyaan sesuai dengan kelompoknya. Oke? Silakan kalian cari dari berbagai sumber, dari buku, internet segala macam untuk menjawab pertanyaan dari LKPD yang Ibu sajikan. Sudah mengerti? Mengerti. Oke, sekarang kalian kerjakanlah secara berkelompok. Bagi tugasnya ya, bagi tugasnya. Lihat videonya, apa kasusnya apa yang dibicarakan, silakan kerjakan. Ya, silakan. Video ini kan. Nah, videonya ya. Sudah mesti kalian pilih. Ini harusnya seperti itu ya. Aduh. Ya, kasusnya yang itu grafik kan? Nah, ya itu. Itu videonya untuk menjawab pertanyaan dari diskusi. Ya, silakan sampaikan aspirasinya di kelompoknya. Ya, ini diskusi. Silakan kalian berdebat untuk mendapatkan jawaban yang terbaik mengenai pertanyaan kelompok kalian. Silakan berargumen ya. Ya, terhadap permasalahan video, terhadap kasusnya. Oke? Adanya wabah penyakit yang menyebar dan menginfeksi
Iya. Tuh. Ini kasusnya ya. Kasusnya kalian jawab berdasarkan kelompok kalian. Ini kelompok 2. Oke. Bagi tugas ya, cari datanya dari internet, dari buku yang kalian dan bahkan ajar ibu juga. Kelompok 4 dan apa? Nanti jawabannya di lembar jawaban ya. Iya, di lembar jawaban buat kelompoknya ya, apa namanya kelompoknya. Ya. Kita ini ngebahas tentang kondisi perekonomian negara kita saat ini. Nah, kalau menurut aku, kondisi perekonomian ini sangat berpengaruh dengan adanya orang-orang takut berpergian, aktivitas bisnis terhambat, serta investasi ikut melambat. Nah, kalau dari buku, tidak, misalnya kalau kita nak cair terus, mana ekonominya bisa berjalan kalau kita terus-terusan di rumah. Iya. Tapi kan sekarang nggak modern, sudah ada belanja dari online. Ekonominya kan sudah pacak maju, udah mandek-mandek terus. Tapi semakin di rumah tuh semakin banyak pengangguran itu. Jadi kan ada segala uang teknologi jo. Masih ada uang punya HP galon. Terus kalau kita pakai internet tuh juga butuh kuota, butuh duit lagi. Subsidi apa? Subsidi. Ya subsidi itu. Makanya sih apa tadi tuh pemerintah ngasih subsidi kuota harusnya ini. Ditanyakan saat ini di dunia dilanda pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang gulung tikar sehingga mengakibatkan banyak karyawan yang di-PHK dan berdampak menambah jumlah pengangguran. Apakah kondisi ini mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara Indonesia? Nah, setelah saya lihat videonya, saya berkesimpulan bahwa jumlah pengangguran itu menyebabkan menurunnya pendapatan per kapita, berkurangnya pendapatan negara, dan munculnya biaya sosial. Menurut pendapat kalian gimana? Tapi kalau menurut aku ya, namanya perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara itu tuh pasti kayak kalau misalnya ada pengangguran, jumlah pengangguran yang meningkat, itu pasti akan mempengaruhi perkembangan pembangunan. Jadi kalau misalnya penganggurannya itu banyak, dalam suatu pembangunan itu bakal menurun. Kalian sudah dapat jawabannya belum Dari pertanyaan tadi. Nah, menurut aku ini jawabannya. Karena yang ditanya ini kan faktor-faktor pembangunan ekonomi pada masa pandemi. Nah, ini kira-kira jawabannya aku. Berdasarkan kasus yang contoh kasus juga ya? Iya. Menurut contoh kasus kan di masa pandemi itu kan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kan ini barang-barang modal itu. Ya, kalau menurut aku juga sih sama, karena aku sudah jawab. Kalau yang lain sudah ada belum? Itu faktor non ekonominya kan bisa jadi dia tuh dari lembaga-lembaga sosial, ada politik atau institusi. Nah itu belum tahu tapi Cak mana tadi? Ajeng sudah ngomong ke faktor ekonominya. Nah faktor non ekonominya menurut aku ada yang lembaga-lembaga sosial, keadaan politik sama institusinya. Ini belum tahu penjelasannya. Oh, ya sudah, kalau kayak itu Arkan coba cari dulu jawabannya. Kita berbagi tugas ya. Sambil lihat lagi video-videonya. Indonesia untuk mengatasi kaitan dengan video yang sudah ada linknya tadi untuk diskusi. Ya silakan. Coba kalian lihat, ini benar tidak sih jawaban yang ini? Tapi aku lihat di video itu beda jawabannya. Apa baik? Ada meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu ada membuat dan melaksanakan perencanaan terperinci, ini kurang menjaga. Ini ada yang termasuk soalnya di bagian untuk meningkatkan skala IKM dengan pendampingan untuk mengapa
seperti pendidikan vokasi untuk pendirian akademisi pendidikan di kawasan industri itu termasuk di poin meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi yang kita jawab ini ada benarnya juga. Jadi kita tinggal tambahin dari videonya ya? Iya, tambahin aja. Menyelesaikan diskusinya, Nak? Sekarang kita akan presentasi kelompok siapa dulu ya yang akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita simak dulu ini ya, Ibu menggunakan whole name-nya. Ya, apakah kelompok 1, 2, 3 atau 4 untuk presentasi yang pertama. Kita lihat, kita acak. Nah, berarti itu kelompok berapa tuh? Kelompok 2. Oke. Selanjutnya. Berarti yang persentase tadi pertama kelompok 2. Kelompok 3. Iya, kelompok 3. Oke, siap-siap kelompok 3. Urutannya untuk presentasi yang ketiga, kita lihat siapa? Ini antara kelompok 1 atau kelompok 4. Kita lihat ya. Kita acak lagi. Kelompok 1 ya. Berarti presentasi yang terakhir adalah kelompok 4 ya. Kok yang presentasi kedua? Yang ketiga? Dan yang terakhir presentasi kelompok 4. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil. Diwakilkan oleh siapa? Desi, Bu. Oke, Desi, silakan maju Desi. Silakan presentasi hasil diskusinya. Yang Pak dengar semua ya, simak hasil diskusi kawannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wekinanti, perwakilan dari kelompok 2. Di kelompok 2 kami memiliki pertanyaan yaitu, saat ini dunia dilanda pandemi COVID-19. Banyak perusahaan yang gulung tikar sehingga mengakibatkan banyak karyawan yang di PHK dan berdampak menambah jumlah pengangguran. Apakah kondisi ini mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara Indonesia? Jawaban kami dari hasil diskusi kami yaitu ya. Dengan bertambahnya jumlah pengangguran tentu akan mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara. Sebagaimana yang terdapat dalam modul bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi. Karena dengan adanya jumlah pengangguran mengakibatkan beberapa hal yaitu 1. Menurunnya pendapatan per kapita. Orang yang menganggur berarti tidak memiliki penghasilan, sehingga hidupnya akan membebani orang lain yang bekerja. Kedua, berkurangnya pendapatan per kapita. Jika banyak pengangguran, maka pendapatan negara yang bersumber dari pajak penghasilan akan ikut berkurang. 3. Munculnya biaya sosial. Tingkat pengangguran akan menimbulkan pengeluaran biaya-biaya seperti biaya pengadaan penyuluhan, biaya pelatihan, dan biaya keamanan sebagai akibat kecenderungan meningkatnya tingkat kriminalitas. Itu saja? Ya. Nah, itu kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai apa tadi? Apakah dengan adanya pengangguran akan mengakibatkan akan mempengaruhi perkembangan perekonomian ya. Itu jawaban salah satunya adanya menambah apa lagi? Menambah apa? Jaminan sosial? Ya, biaya sosial. Menambah biaya sosial dengan adanya banyak pengangguran. Salah satu yang mempengaruhinya adalah tenaga kerja, ya. Iya. Oke, itu jawaban. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau memberi masukan atau menambahkan saran untuk kelompok 2? Ya. Suaranya tadi tuh kurang jelas didengar. Suaranya kurang jelas. Oke, itu masukannya untuk kelompok 2, ya. Silakan duduk. Selanjutnya presentasi kelompok 3. Silakan siapa yang mewakili maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi.
diskusinya. Yang lain simak ya. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kelompok 3, silakan. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi bila dilihat dari contoh kasus dan video tersebut. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi bila dilihat dari contoh tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi contohnya 1. Barang-barang modal. Pada masa pandemi, berbagai jasa barang yang digunakan untuk memproduksi output sangat terbatas. Yang kedua, teknologi. Perkembangan ekonomi pada masa itu kurang berkembang. Yang ketiga, tenaga kerja. Pada masa pandemi ini, tenaga kerja banyak yang tidak beroperasional. Yang keempat, SDA, banyak yang tidak terkelola. Yang keempat, kewirausahaan. Kewirausahaan pun mengalami banyak kerugian dalam masa ini karena adanya PPKM. Yang kedua, faktor non-ekonomi, contohnya lembaga-lembaga sosial. Salah satu contohnya yaitu lembaga pendidik yang tidak berprofesional pada masa pandemi. Yang kedua, keadaan politik. Dan yang ketiga, institusional. Oke, itu saja kelompok berapa tadi? 3. Menyampaikan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi bila dilihat ya, sekali lagi dilihat dari video dan contoh kasus yang ada di LKPD. Ya, sudah menyajikan hasil diskusinya ya. Ada yang mau bertanya atau memberi masukannya? Ayo, siapa? Saya ingin bertanya. Dari kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan ajukan pertanyaan. Dengar kelompok 3. Tadi kan di non-ekonomi ada lembaga-lembaga sosial. Nah, lembaga-lembaga sosial itu apa saja? Pertanyaan dari kelompok 4 ya, kelompok 3. Tadi kan di non-ekonomi ya, ada lembaga-lembaga sosial. Nah, mereka minta penjelasan lebih lanjut apa maksud lembaga sosial. Ayo, ada yang bisa bantu ya? Menurut saya, lembaga-lembaga sosial yang termasuk ke dalam lembaga-lembaga sosial itu ada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, keluarga, agama, dan politik. Oke, bagaimana kelompok 4? Itu maksud mereka lembaga-lembaga sosial. Ada politik, kesehatan, pendidikan, agama, dan ekonomi. Bagaimana? Bisa diterima, Bu. Oke, bisa diterima ya. Kita kasih tepuk tangan untuk penyajian. Terima kasih kelompok 3, silakan duduk kembali. Selanjutnya presentasi kelompok 1. Oke, silakan siapa yang mewakilkan bertampil. Presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Sika Marcella, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana kondisi negara kita saat ini. Pada perekonomian di Indonesia tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Berdasarkan perhitungan year on year, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama pada tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar min 5,32%. Terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya presentasi ekonomi di Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Baiklah, itu saja hasil dari diskusi kelompok kami. Ya, mereka membicarakan mengenai perkembangan negara kita saat ini yang tengah pandemi berdasarkan dari video dan studi kasus itu. Ya, bagaimana mengenai suaranya? Lantang kan? Iya, lantang, terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Ayo tepuk tangan semangat dong.
Oke, silakan kelompok 4 penampilan terakhir untuk presentasinya. Silakan maju. Diskusi kami tentang bagaimana cara Indonesia untuk mengatasi segala permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Dari kelompok kami sudah dirangkum dari video dan modulnya. Terdapat 6 cara, yaitu percepatan infrastruktur dengan peningkatan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten atau kota, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dan infrastruktur sarana desa, yang mengenai sektor industri dengan meningkatkan kapasitas SDM pendidikan vokasi. Yang keempat, pengembangan sektor pariwisata. Yang kelima, pengembangan sektor pertanian. Dan keenam, menyediakan sarana prasarana. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara percepatan infrastruktur. Yang kedua, pengembangan sektor ekonomi potensial suatu daerah. Pengembangan ekonomi sektor potensial suatu daerah. Ya, kalau ibu bertanya nih, siapa nama dari perwakilan kelompok? Maksud apa tadi tuh? Perkembangan sektor ekonomi. Sektor ekonomi potensial. Kalau kita kan di daerah Banyuasin nih, Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin. Menurut kelompok 4, apa sih sektor ekonomi potensial yang harus dikembangkan? Jadi seperti perkebunan karet, coklat dan lain-lain. Oke, perkebunan karet, Coklat dan lain-lain. Coklat dan Sawit. iya, coklat. Yang utama adalah potensial kita adalah kelompok 1 padi. Apalagi dikembangkan sektor ekonomi potensial di kabupaten kita Banyuasin, Sumatera Selatan, yaitu ada karet dan kelapa sawit. Oke? Iya. Terima kasih kelompok 4, terima kasih. Ya. Kalian sudah mendengar tampilan presentasi dari kelompok 1, 2, 3 dan 4. Dari mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Nah, sekarang coba siapa atau perorangan jadi untuk menyimpulkan diskusi kita pada hari ini. Ayo, siapa? Saya, Bu. Aji, silakan Aji. Jadi kesimpulan dari Berdiri Aji. Berdiri tadi. Oke. Nah, jadi adapun kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini terdapat 4 sub, yaitu yang pertama kondisi perekonomian Indonesia yang menurun akibat adanya pandemi. Lalu yang kedua, pembahasan kita adalah jumlah pengangguran berkaitan dengan kegiatan pembangunan ekonomi, yaitu kaitannya adalah menurunnya pendapatan negara serta menurunnya pendapatan per orang atau pendapatan per kapita suatu negara. Lalu yang ketiga, pembahasannya adalah faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dibagi menjadi 2 tadi, yaitu faktor ekonomi serta faktor non ekonomi. Faktor ekonomi ada tenaga kerja, sumber daya alam, dan faktor non ekonomi ada lembaga sosial, keadaan politik suatu negara. Lalu pembahasan yang terakhir adalah cara Indonesia untuk mengatasi masalah ekonomi. Ada percepatan infrastruktur dan pengembangan sumber daya alam penunjang suatu daerah. Oke, terima kasih Aji. Oke, temanmu sudah memberikan kesimpulan terhadap diskusi pada hari ini, ya. Jadi, Ibu menambahkan ya, Indonesia kita lihat ini masuk fase terberat, ya, terutama disebabkan oleh pandemi COVID-19. Di mana dari yang video tadi, ya, ada yang mengakibatkan kita bertambahnya utang. Terus apa pajaknya? Tidak sampai target. Iya, pajak tidak sampai dengan target. Sehingga negara harus menambah hutang sebagai jalan pintas, ya. Pertumbuhan ekonomi yang tidak tumbuh dapat menghambat yang namanya pembangunan ekonomi. Itu kesimpulan diskusi kita pada hari ini, ya. Nah, kalau dari materi kita, pembelajaran kita pada hari ini, kalian lihat ini ya, mengenai pengertian pembangunan ekonomi, ya. Ini pembangunan ekonomi, salah ya. Oke, ini usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan penduduk, kesejahteraan masyarakat,
perubahan mendasar pada struktur ekonomi, di mana tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang paling besar adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Terus apa Bu perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Nah, kalian bisa lihat di slide yang Ibu tayangkan seperti ini, ya. Nih, ada perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, kalau pertumbuhan ekonomi, ya, kalau pertumbuhan ekonomi dia belum tentu dapat tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Ya, kalau di pertumbuhan ekonomi dia tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Sebaliknya, kalau pembangunan ekonomi sangat memperhatikan tambahan penduduk. Oke? Nah, terus cara mengatasinya, ya, yang bisa dilakukan Indonesia, yang pertama benar yang disebutkan kawan-kawan tadi, teman-temanmu tadi dalam diskusi, percepatan infrastruktur. Terus kedua, iya, perkembangan sektor potensial. Terus perkembangan sektor industri, perkembangan sektor pertanian, dan terutama yang terakhir adalah perkembangan sektor pariwisata, ya. Nah, Ibu rasa itulah pelajaran kita pada hari ini, ya. Bisa diterima? Iya, alhamdulillah. Nanti pertemuan untuk kita selanjutnya ketenaga kerjaan. Ya, silakan kalian baca di modul bahan ajar yang Ibu berikan mengenai materi kita selanjutnya ketenaga kerjaan. Oke? Ya? Sekarang dalam posisi kelompok tidak apa-apa. Mana ketua kelas tadi? Saya, Bu. Ya, silakan ketua kelas untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Ya, menutup pelajaran ini silakan memimpin doa dulu. Mari teman-teman, ada baiknya kita membaca doa sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, jangan lupa nanti ada selanjutnya untuk pekerjaan di rumah. Di bahan ajar yang sudah diberikan ada kerjakan soal latihannya ya. Esai 1 sampai 3, oke? Kerjakan sendiri secara mandiri, oke? Iya, Bu. Mendengar? Ngerti? Ngerti. Oke, cukup sekian. Ibu rasa cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.